Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita dapat servisan lagi Vivo Y12 dengan kerusakan pecah kaca gelas, LCD orisinil, gambar dan sentuh masih normal ya. Ini kita cek ya, bagian pinggir normal, bagian tengah normal ya. Berarti sudah dipastikan kalau yang rusak hanya kaca gelasnya ya. Jadi kali ini kita hanya akan mengganti bagian yang retak, yaitu kaca gelasnya ya. Kita akan mempertahankan agar LCD dan touchscreen-nya tetap yang orisinil ya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Setelah kita berhasil bongkar, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pencopotan LCD dari middle-nya ya. Ini saya menggunakan remover. Ini baru ya. Saya baru beli dan baru pertama kali mencoba ya. Katanya temen, coba pakai remover ini, enak buat nyopot. Ini baru pertama saya coba ya. Katanya teman-teman sih enak, tapi nggak tahu juga ya. Soalnya saya biasanya pakai thinner Aceresa ya. Menurut saya juga sudah lumayan enak kok. Cuman harus hati-hati, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak bisa masuk ke LCD sehingga menyebabkan LCD nanti jadi kotor karena terkena cairan ya. Jadi kalau kata temen, ini cairan remover ini kalau kena LCD nggak apa-apa, tapi untuk jaga-jaga saya pakainya juga dikit-dikit ya, supaya tidak masuk ke LCD ya, tetap jaga-jaga agar nyopotnya juga lebih enak. Kita panasi dulu LCD menggunakan separator ya, agar lemnya juga agak lembek, jadi nanti saat pencopotan enak ya. Alat untuk mencopotnya saya pakai ini ya. Ini seperti Mika, ini bekas touchscreen-nya tab ya, biasanya Advan atau Evercross ya. Saya ambil cuma Mikanya ini, saya potong. Setelah beberapa menit kita pasang di separator dan dirasa cukup panas, mulailah kita congkel sedikit demi sedikit ya. Kita congkel menggunakan Mika tadi, tapi sepertinya masih terlalu tebal ya. Jadi saya menggunakan ini besi, ini apa namanya saya nggak tahu, tapi kalau beli di tempat spare part ada kayak seng ini ya, tapi tipis banget ini. Kita gosok-gosok bagian pinggir yang tadi sudah dikasih remover ya, pokoknya digosok bagian pinggir dulu, cari jalan yang aman
saya biasanya kalau nyopot LCD dari yang berlawanan ya, maksudnya kalau fleksibelnya di bawah saya nyopotnya di atas dulu, kalau fleksibel di atas saya nyopotnya dari bawah dulu ya, biar fleksibelnya aman dari mega ya. Ini pokoknya kita gosok-gosok terus sampai lemnya copot ya. Karena dirasa masih terlalu keras, saya tambahin lagi glue removernya, tapi jangan terlalu banyak-banyak ya, kita kasih sedikit saja agar lemnya agak lembek ya. Ini setelah kita kasih glue remover langsung kita gosok-gosok ya bagian pinggirnya. Gosoknya jangan terlalu dalam biar tidak terkena LCD ya, karena kalau sampai kena LCD bisa fatal akibatnya. Ini bagian atas sudah copot ya. Oke, jangan dipaksa. Yang bagian bawah kita panasi dulu aja ya menggunakan separator. Setelah kita panasi, ini tadi saya cepatkan ya videonya. Saya panasi sekitar 3 menit dan lem sudah cukup lembek ya. Ini sudah tinggal sedikit lagi, kita janggal lagi menggunakan ini bekas touchscreen tadi ya. Pelan-pelan, jangan sampai dipaksa. Kalau dirasa masih keras, kita panasi lagi, kita kasih thinner lagi, bisa thinner, bisa glue remover. Kalau tidak punya glue remover pakai thinner spesial juga bisa. Menurut saya juga lumayan enak kalau pakai thinner, cuman jangan banyak-banyak gitu aja. Ini sudah copot ya, kita copot pelan-pelan. Pokoknya intinya kalau copot LCD jangan dipaksa ya, kita congkel sedikit, nanti lama-lama pasti bisa ya. Alhamdulillah sudah tercopot. Sekarang kita coba dulu ya LCD-nya ya. Biasakan step by stepnya LCD kita coba ya, agar kalau terjadi kerusakan kita bisa mengevaluasi kesalahan kita ya. Ini sudah nyala ya, dan alhamdulillah gambar masih utuh dan sentuh juga masih normal. Ini ya utuhnya gambarnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke step berikutnya, yaitu pembelahan kaca gelas, atau kita pisahkan antara LCD dan kaca gelasnya ya. Kita matikan dulu HP-nya. Oh iya,
untuk pemisahan kali ini saya tidak menggunakan solasi ya, karena ini LCD-nya masih ada tempered glass dan masih utuh, jadi saya tidak menggunakan solasi ya. Jadi bagi teman-teman yang LCD-nya tidak ada TG-nya, saya sarankan menggunakan solasi ya, agar pencopotan kaca gelas bisa berjalan dengan sempurna ya, karena kalau tidak disolasi biasanya LCD akan kepiur atau pisah sendiri-sendiri sehingga menyulitkan kita saat pembelahannya. Oke, langsung saja kita belah LCD-nya, kita panaskan dulu LCD-nya sekitar 5 menitan, baru akan kita lakukan pemisahannya. Ini saya menggunakan kawat yang ukuran 0,03 ya. Setelah kita panaskan beberapa menit dan cukup panas, kita mulai pembelahan ya. Kita lakukan dari bagian fleksibel ya, karena kalau dari bagian atas saya kurang yakin karena ada lekukan dari kamera ya, jadi sangat resiko mengenai polaris ya. Jadi saya lebih yakin kalau mencopotnya dari bawah, dari bagian fleksibel ya. Oke, saksikan saja atau amati. Bagi teman-teman teknisi, saya sarankan sering latihan menggunakan LCD bekas ya, karena untuk pemisahan ini walaupun terlihat sepele, kalau tidak sering latihan bisa mengenai polaris ya. Jadi nanti kita bisa kerja 2 kali dan resiko juga lebih tinggi. Jadi saya sarankan sering latihan menggunakan LCD bekas ya. Oke, ini sudah terbelah ya, tapi kita ulangi 2 kali sampai benar-benar pisah. Dan sudah ya, sudah terpisahkan. Kita coba dulu LCD-nya ya, apakah pencopotan berhasil seperti kata saya tadi. Step by stepnya kita coba agar kalau terjadi kerusakan kita bisa mengevaluasi kesalahan kita ya. Ini sudah nyala ya, dan alhamdulillah gambar masih normal ya, tidak ada tombol, tidak ada garis, dan touchscreen juga normal ya. Ini kita tidak coba full, karena kalau masih ada outsanya sentuhnya memang agak susah ya. Jadi langsung saja kita masuk ke step berikutnya, yaitu pembersihan lem outsnya ini ya. Ini masih banyak lem outsnya, kita akan bersihkan lem outsnya menggunakan mesin rakitan sendiri lagi ya. Ini ya burnya ya, ini saya menggunakan bur biasa, dan untuk matanya itu saya pakai seperti pir ya, pir bekas baterai yang saya luruskan, bukan pir baterai ya, tapi yang biasanya ada di
remote atau yang lainnya yang pakai jam itu, yang melengkung itu loh, itu yang saya lurusin. Setelah dipastikan LCD-nya bersih dari lem OHK-nya, sekarang kita masuk ke step selanjutnya, yaitu pemasangan lem OHK kering ya. Kita tarik bagian bawah dulu, kemudian kita tarik ke atas menggunakan roll ini ya. Menekannya jangan kencang-kencang, nanti LCD bisa pecah ya. Oke, sudah berhasil kita pasang, tapi itu bagian pinggir masih banyak lebihnya ya. Oke, itu akan kita potong menggunakan cutter ya. Sekarang kita potong menggunakan cutter ya. Hati-hati jangan sampai mengenai LCD ya. Teman-teman juga bisa menggunakan gunting kalau mau eksperimen ya. tapi saya sendiri juga sudah mencoba, kalau menggunakan gunting itu lebih susah daripada menggunakan cutter ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman mending pakai cutter aja. Ini sudah berhasil kita potong ya, dan alhamdulillah hasilnya lumayan rapi. Selanjutnya atau step selanjutnya yaitu pemasangan kaca gelasnya ya. Ini kaca gelasnya ya, sudah saya siapkan, dan ini tadi sebenarnya middle LCD-nya agak bengkong ya, atau agak bengkong, tapi sudah saya luruskan ya. Untuk pemasangan kaca gelas ini kita membutuhkan casingnya ya, atau middle LCD-nya untuk menjadi cetakan. Jadi pertama-tama kita pasang LCD-nya dulu di middle-nya, paskan posisi, jangan sampai miring. Ini kita copot dulu ya plastiknya, pelan-pelan saja, jangan sampai mengenai LCD. Kita ambil plastiknya ya, ini sudah bisa. Kita copot plastiknya, kemudian kita presisikan dulu, jangan sampai miring. Setelah dipastikan lurus, selanjutnya kita pasang kaca gelasnya ya. Saya biasa pasang di bagian fleksibel dulu ya. Ini bagian bawah kita tempelkan dulu, kemudian kita tekan bagian tengah sedikit saja ya untuk menjadi perekat. Kemudian kalau sudah ada yang rekat, kita angkat LCD dan kaca gelasnya secara bersamaan dan kita beri rongga di bagian atas ya, seperti ini. Jadi kalau sudah
kita tinggal menempelkannya dari bawah ya. Dan ingat, penempelan ini jangan sampai menyisakan atau meninggalkan gelembung angin di bagian tengah ya, karena kalau gelembungnya besar nanti dipres juga tidak akan bisa hilang ya. Jadi kalau cuman angin kecil-kecil nanti dipres bisa hilang ya. Jadi usahakan jangan sampai terjadi ketinggalan angin di bagian tengah ya. Oke, simak saja terus videonya, amati dengan teliti. Setelah berhasil kita pasang, kita coba dulu lagi ya LCD-nya apakah step pemasangan kaca gelas ini berhasil ya. Kita pasang dulu mesinnya. Sudah nyala ya, dan alhamdulillah gambar masih utuh, masih normal, dan sentuh juga masih normal ya. Ini bagian pinggir bisa, bagian tengah juga bisa. Jadi sudah bisa dipastikan kalau pemasangan kaca gelas ini berhasil ya. Tapi masih ada step berikutnya, yaitu menghilangkan gelembung-gelembung angin ya. Jadi ini kalau dilihat dari dekat masih ada gelembung angin kecil-kecil ya. Jadi kita akan menghilangkannya menggunakan bumble remover rakitan ya. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam bumble removernya ya. Ini ya, ada gelembung kecil-kecil ya, terlihat kan? Oke, langsung saja kita eksekusi. Ini ya bumble-nya, kita masukkan dulu LCD-nya ke dalam. Ini rakitan sendiri ya, kalau beli jadi mahal soalnya. Kita tutup. Kita tutup juga menggunakan besi ya, lalu kita kencangkan bautnya, baru kita isi angin ya. Sudah kita kencangkan, sekarang kita isi angin ya. Jadi ini ceritanya sudah saya isi angin dan sudah beberapa menit. Langsung saja kita buka dan kita lihat hasilnya bersama-sama ya. Kita buka dan ini hasilnya ya. Coba kita lihat, dan tara, hilangkan gelembung kecil-kecilnya. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pemasangan LCD ya. Ini sudah saya luruskan, itu sudah lurus, dan kita bersihkan dulu bagian belakang LCD agar nanti saat dipasang bisa presisi. Kita coba dulu apakah sudah plek atau sudah pas. Ini sudah pas ya, tadi kan awalnya agak bengkung sedikit dan sekarang sudah presisi ya. Oke, langsung saja kita lem.
kita kasih karet dulu ya, dan tunggu sekitar 10 menit baru kita rangkai atau baru kita pasang mesinnya ya. Dan ini sudah sekitar 10 menit, karet sudah saya copot dan kita pasang dulu mesinnya ya. Oke, proses yang terakhir sudah kita lakukan, dan sekarang kita coba touchscreen-nya. Bagian samping normal, bagian tengah normal. Jadi alhamdulillah proses kali ini sukses ya. Sekian yang bisa saya bagikan, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar saya lebih bersemangat membuat video tutorial ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.